Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Sudah selesai puasa kita Ustadz ya. Alhamdulillah. Sambil duduk manis kita berbincang-bincang sambil ngopi. Iya. Karena seperti biasa saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Ustadz. Boleh. Saya ingin menanyakan 3 hal Ustadz. Tolong dijelaskan bagaimana sih sebenarnya makna yang sesungguhnya dari Israel itu sendiri, Yahudi, Nasrani dan Muslim. Karena kan di Al-Quran itu ada sampai ada suratnya, surat ke-17 itu kan surat Bani Israel sebelumnya kan, atau Al-Isra kalau sekarang. Tolong Ustaz dijelaskan satu persatu itu Ustaz. Ya, sahabat muda Facebook dimanapun YouTube semua kalian, pertanyaan ini anak muda ini bagus ya kan. Bahkan saking umat Bani Israel itu ditulis di dalam Al-Quran untuk diingatkan oleh umat Islam. Dulu mungkin pernah dengar namanya surat Bani Israel. Iya. Surat ke-17 ya. Itu. Di situ berubah menjadi Al-Isra. Surat Al-Isra. Isra itu Israel itu kita harus tahu sejarah akar mulanya. Jadi dulu Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub, gitu ya. Yakub ini panggilan kecilnya Israel namanya. Israel itu orang yang diperjalankan, Isra. Maka disebut surat Al-Isra 17 ayat 1, orang yang diperjalankan dengan Allah. Gitu. Maka Isra di surat 17 yang kita sering peringatin gitu ya, ayat 1 itu dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa, ya kan. Perlu dipahami ketika kita berbicara subhanallazi asra bi abdihi, surat itu Bani Isra, surat Isra atau Bani Israel ya, yang di ayat 1 itu menceritakan bukan Nabi Muhammad tapi tentang Musa, perjalanan Tuhan. Di kapan-kapan kita berbicara tentang Musa, bagaimana perjalanan Tuhan. Nah, kata-kata Isra itu, kata-kata Israel itu adalah panggilan Yakub masih kecil. Orang yang selalu dalam tuntunan Tuhan, bersama Tuhan. Nah, disebut Israel. Kalau bahasanya, di setiap pekerjaan, setiap kebaikan, setiap apapun dia bersama Tuhan. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kenapa menjadi Bani Israel? Dari keturunan Yakub inilah semua, dari semua nabi, ya kan, termasuk Isa alaihissalam, itu semua Bani Israel. Ibnun, ya, anak-anak dari Yakub, disebut Bani Israel. Nah, makanya di dalam Al-Quran Tuhan memberikan keistimewaan dengan Bani Israel, keturunan Yakub itu. Yaitu salah satunya yang diributkan sekarang itu, yaitu salah satu tanah suci. Ya, tanah suci, ya seperti itu. Tanah yang dijanjikan. Tanah yang dijanjikan, tanah suci tadi, yaitu yang diributkan sekarang ini. Nah, yang kedua, Nasrani. Nasrani itu kan orang-orang Isa sebenarnya. Pengikut Nabi Isa dari Khawarij. Ketika Isa mengatakan kepada Khawarij, siapa yang menolong saya? Khawarij mengatakan, kamilah yang menolongmu, ya kan? Nah, menolong artinya Nasoro. Intan surullah yang disuruh. Maka orang-orang yang menolong Isa disebut namanya Nasor, Ansor. Kalau zaman Muhammad namanya Ansor. Dulu ketika Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, itu dulu kota bukan Madinah dulu, Yasrib. Yasrib itu dihuni dari orang dihuni seperti Palestina sekarang. Seperti di Palestina, Yasrib itu ada Yahudinya, ada orang Yahudinya, ada orang Nasraninya, kaum Hawarijnya yang umatnya Isa, umatnya Musa gitu kan. Nah, ketika Muhammad hijrah di sana disebut Muhammad mengatakan ini kaum Ansor. Penolong, ya kan? Jadi kalau di zaman Muhammad namanya Ansor, di zaman Isa namanya Khawarij yang menolong Allah, seperti itu. Nah, itu dari kalimat Nasoro. Bagus sebenarnya. Orang-orang yang menolong Allah sebut Nasoro. Nah, yang kedua ada kata kayak Yahudi. Yahudi itu dari Hada, Yahdi, orang yang mendapatkan petunjuk. Dari Bani Israel itu keturunan Yakub, itu Yahuda. Yahuda itu anak dari keturunan Yakub, kakaknya itu ya. Kakaknya Yusuf gitu kan. Nah, Yahuda ini dari anak-anak Yahuda, anak-anak Yakub ini yang dari Israel tadi, yang panggilan Israel Yakub tadi, yang rombongan anak ini bertobat, mendapatkan petunjuk, maka disebut kaum Yahudi.
Jadi Yahudi, Nasrani itu bukan agama. Jadi kalau misalnya Bang Iki dapat petunjuk ya dari Allah, disebut namanya Yahudi. Iya. Ya kan? Nah, ketika Bang Iki membantu orang yang menolong Allah, namanya Nasoro, Ansor, seperti itu. Jadi sekarang kan banyak kesalahpahaman Yahudi, Nasrani, Islam. Islam itu namanya dari alih kalimat aslama, berserah diri. Orang yang berserah diri disebut Muslim, ya kan? Berserah diri dengan aturan Tuhan disebut Muslim. Orang yang menolong Allah dengan Ka'bah diberi gelar oleh Allah Ansarullah atau kaum Nasoro, penolong Allah. Nah, orang-orang yang dapat petunjuk disebut namanya Yahudi. Makanya kalau kita baca surat 5, 6, 68, 69 ya, di situ. Jika orang-orang Yahudi, Nasrani, Islam beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka masuk surga. Iya. Ya kan? Farisi, Majusi seperti itu. Jadi nggak ngaruh itu sebenarnya. Jadi hari ini yang terjadi perang Israel, jangan dibawa sesuatu ini ke bidang agama. Ketika perang agama akan mengakibatkan fatal. Jadi kalau kita mau nolong orang Israel, mau nolong orang Palestina, ya kan, itu sebagai kita menolong sifatnya kemanusiaan. Ya, mari kita bantu kemanusiaan. Apakah tidak ada orang-orang Palestina yang meninggal? Palestina ada. Apakah tidak ada orang-orang dari orang Yahudi, orang-orang Israel yang satu daerah itu tidak ada yang mati? Karena juga mati seperti itu. Jadi kita memahami agama, memahami unsur sosial itu kemanusiaan. Nah, yang kedua, inilah jangan sekali-sekali atas membawa agama, dan ini pernah terjadi dari zaman dulu dan bahkan di Indonesia ini terjadinya perselisihan di Indonesia yang begitu banyak membawa atas nama Tuhan, ya kan? Seperti ISIS kita lupa membawa agama Islam, seperti kajian teroris dan lain itu bawa agama Islam. Nah, organisasi yang sudah dibubarkan atas nama Islam semua, ya kan? Jadi jangan. Jadi orang menolong atas nama Islam, Jadi nilai-nilai niat kita itu sudah salah. Jadi marilah kita bantu membesarkan Al-Quran gitu kan. Nah, itu yang dibawa nama Qurannya. Sudah menolong Allah atas nama Allah seperti itu. Jadi jangan sampai kegiatan sosial kita membantu Palestina atau apapun kegiatan sosial kita hanya kemanusiaan, dan niat kita untuk melakukan hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Oke, mantap sekali Ustaz. Ini penjelasannya mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami oleh anak-anak muda Ustaz. Iya. Karena kita memang harus benar-benar memilih dan memilah, memfilter juga informasi-informasi yang datang kan Ustaz. Ya, pas 9 ayat 6 itu kan diingatkan oleh Allah, hai orang-orang yang beriman, hai pemuda beriman, berhati-hatilah dengan orang yang membawa berita. Iya. Berita itu membuat kefasikan. Iya. Seperti itu. Nah, berita itu artinya kita lihat dulu, ini yang punya kepentingan perangnya Israel dengan Palestina di belakangnya punya kepentingan politik, kepentingan ekonomi, dan kepentingan penjualan senjata. Iya, perdagangan juga. Perdagangan seperti itu. Jadi hati-hatilah, ya kan, jangan dibawa unsur agama, hanya kemanusiaan saja. Silakan untuk berbuat baik kepada orang Palestina, sesama kita sebagai manusia. Tapi ingat, sebelum kita melangkah perbuatan haji berbuat Palestina, coba cari orang-orang seperti Palestina di sekitar kita yang berkelapa, anak yatim yang kelaparan di sekitar itu yang diutamakan. Iya. Ya kan? Ya, jangan sampai kita melihat satu kebaikan yang jauh, yang terdekat kita nggak kelihatan. Dalam hadis riwayat itu, kebaikanmu yang cukup jauh tapi kamu lupa dengan orang sekitarmu yang susah seperti Palestina. Iya. Terima kasih Ustaz atas waktunya, atas penjelasan yang singkat, padat, dan sangat bermanfaat ini Ustaz. Amin. Kita ketemu di lain waktu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.